Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan di channel YouTube saya, Mas Septi. Sahabatku dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan rezekinya sehat selalu dan panjang umur, dan semoga ke depan hidupnya semakin bahagia. Dalam video kali ini saya akan bahas tentang kamu tidak dihargai oleh pasanganmu. Dan sahabatku dimanapun Anda berada, berbicara tentang suatu harga diri yang membuat kita tidak dihargai. Tentunya ada beberapa hal yang menyebabkan tidak dihargai, ya. Yang pertama adalah kamu punya kesalahan di masa lalu yang berkaitan tentang harga diri. Nah, sahabatku dimanapun Anda berada harus memahami tentang kata-kata citra atau harga diri, yang dimana suatu citra atau harga diri ini muncul pada diri kita sesuatu yang pernah kita lakukan, yaitu sesuatu yang salah. Misalnya gini, kamu adalah anak pondok, ya, kamu suka mengaji, kamu sholat 5 waktu dan juga masih ditambah sunnahnya. Nah, ini dikatakan kamu adalah orang soleh kalau laki-laki, kalau perempuan adalah perempuan yang solehah. Nah, yang dimana citra seorang yang soleh atau solehah ini, di sini citra kamu bisa menjadi buruk. Tapi ketika berteman dengan orang yang kurang baik, ya, pergaulan yang tidak baik, ini nanti orang akan mengatakan kamu, ya, walaupun kamu orang baik, kamu dikatakan orang, kamu orang tidak baik, karena sering bersama dengan orang tidak baik, walaupun hidupmu sebenarnya baik, ya, cara hidupmu baik. Nah, inilah yang dikatakan citra atau harga diri. Jadi pentingnya kita menjaga citra kita, menjaga harga diri kita, supaya kita selalu dihargai orang, supaya kita dimanapun dihargai, dengan siapapun, dengan pasangannya dihargai, kita jaga, ya. Kita berusaha menjadi orang baik, kita jaga baik pergaulan, baik pertemanan, ya. Kita berteman dengan orang yang baik-baik saja, supaya citra kita, harga diri kita nanti akan terjaga, ya, terjaga. Dari menjaga harga diri, menjaga citra itu sangat sulit. Dan inilah yang saya katakan betapa pentingnya menjaga harga diri, supaya kita dihargai orang, juga dihargai pasangan kita, ya. Dan apakah orang yang pernah melakukan pergaulan yang tidak baik, cara hidup yang tidak baik, ini tidak bisa menjadi orang baik? Nah, saya katakan bisa, ya. Jadi orang yang punya citra tidak baik, yang pernah melakukan sesuatu perbuatan, tindakan yang tidak baik, ya, ini bisa menjadi orang baik, ya. Makanya orang yang buruk tidak selamanya buruk, ya. Orang yang baik tidak selamanya baik. Nah, di sini memang selalu ada perubahan, yang dimana kita merasa kita menjadi orang baik, kita selalu berusaha menjadi orang baik, ya. Jadi saya katakan di sini untuk yang merasa orang tidak baik, ya. Jadi memang kita itu tempatnya dosa, tempatnya salah, ya, tempatnya hilaf. Manusia itu sudah maklum tempatnya salah. Nah, di mana kita melakukan suatu perbuatan yang salah, ya, perbuatan yang pernah kita lakukan tidak pantas, tidak baiknya, di sini dikatakan kita nggak berharga saat itu, ya. Nanti di kehidupan ke depan kita bisa menjadi orang baik, dipandang orang baik, ya, citra kita baik, tapi kita melakukan suatu perubahan, ya, perubahan dari dulu yang tidak baik segera berubah menjadi orang yang lebih baik. Dari pergaulannya dirubah, dari pertemanannya dirubah, ya, dari cara hidupnya dirubah menjadi orang baik, ya. Dan di sini ada beberapa cara, ya, supaya kita orang yang dulu tidak baik bisa menjadi baik, ya, dan kita dihargai. Yang pertama yaitu dia berani mengakui kesalahannya. Dia berani berterus terang, berani jujur dengan apa yang pernah dia lakukan, suatu yang salah, ya, kepada pasangannya. Nah, kita mengakui perbuatan yang pernah dulu kita lakukan, sesuatu yang salah. Ketika Anda berterus terang dengan pasangan Anda atau calon pasangan Anda atau masih pacar Anda, ya, terus terang, ya. Kata terus terang ini nanti akan menjadi solusi kamu yang merasa tidak berharga nanti bisa dihargai. Nah, suatu kejujuran inilah yang bisa membangun menjadi orang yang berharga dan dihargai, ya. Jadi misal nih menjalin suatu hubungan, ya,
yang nanti akan ke suatu pernikahan ya, masih pacaran ya, di situ penting kamu jujur tentang masa lalu kamu seperti apa saja perbuatan buruk yang pernah kamu lakukan. Nah, di sini nanti akan menjadi pertimbangan dari pasanganmu antara bisa menerimamu atau tidak. Kalau pasanganmu itu nanti bisa menerimamu, artinya kamu nanti akan menjadi orang berharga. Karena apa? Pasanganmu bisa menerima kamu apa adanya dan sesuatu kejujuran yang pernah dilakukan. Nah, sesuatu yang buruk kita katakan dulu, kita beritahu dulu pada mereka sedikit demi sedikit. Ketika bertemu kita bersama, kita bercerita dengan hal yang sesuatu kita lakukan hal yang buruk. Ya, dengan berjalannya waktu ini, apakah pasangan bisa menerima kita apa adanya dengan sesuatu yang pernah kita lakukan? Ya, jika tidak jangan takut. Ya, jangan takut, karena ini hal yang penting yang harus kita lakukan. Berterus terang dengan pasangan, ya, jujur dengan pasangan. Ya, jadi suatu hubungan ketika dilakukan dengan suatu kejujuran, di sini nanti akan menjadi solusi kita yang kurang baik nanti bisa menjadi baik, kita orang yang tidak berharga menjadi orang yang berharga di mata pasangannya. Ya, jika sesuatu yang kamu katakan ya suatu kejujuran, ya, sesuatu yang pernah kamu lakukan pada calon pasanganmu, ya, kalau dia bisa menerima, artinya dia nanti tidak akan mungkin masa lalumu atau tidak akan membuat dirimu menjadi orang tidak berharga. Nanti dia malah akan menghargai kamu. Kamu orang yang jujur walaupun dulu pernah tidak baik. Kamu adalah orang yang bisa dibanggakan, kamu berani mengakui kesalahannya. Dan suatu kejujuran itu nanti tidak akan menjadi suatu momok dalam suatu kehidupan, dalam suatu hubungan. Tidak perlu ada suatu kebohongan. Hal ini ya bisa membuat kamu yang kurang berharga ya nanti bisa menjadi berharga di mata pasanganmu, yaitu dengan melakukan suatu kejujuran. Kalau bisa diterima silahkan, kalau nggak bisa diterima ya juga silahkan, biar mencari orang lain ya. Nah, di sini nanti tidak menjadi momok dalam kehidupan kita. Kamu dihargai karena kejujuranmu. Nah, inilah pentingnya kita menjaga harga diri atau memulihkan harga diri ya dengan suatu kejujuran. Untuk apa kita hidup dalam suatu kebohongan. Dan yang kedua yang menyebabkan kamu tidak dihargai oleh pasanganmu, yaitu kamu terlalu nurut dengan pasanganmu. Nah, dalam suatu hubungan jangan terlalu nurut ya, walaupun salah nurut, keliru nurut ya, jangan. Kita punya prinsip dan juga cara hidup ya. Ketika pasanganmu salah ya, kamu wajib menegur. Ketika pasanganmu punya suatu kesalahan, melakukan perbuatan atau sesuatu yang salah, hendaknya kamu mengingatkan ya, atau menegur pasangan kita. Ketika pasangan kita salah itu boleh, mengingatkan harus ya, kita saling mengingatkan supaya apa, hubungan kita nanti akan semakin baik ya. Ketika salah ya disalahkan, ketika benar ya dibenarkan ya. Dan di sini harus kita lakukan supaya hubungan ini nanti akan berjalan lancar, langgeng ya, karena kita saling mengingatkan dengan pasangannya ya. Jika ini kamu benar-benar sayang pada pasanganmu ya. Dan di sini betapa pentingnya suatu hubungan ketika saling mengingatkan ya. Jangan hanya nurut dengan pasanganmu ya, walaupun salah didukung ya, walaupun tidak baik kamu diam saja, takut menegur, takut mengingatkan ya, jangan lakukan itu ya. Karena sesuatu yang salah ketika nanti tidak ditegur atau tidak diingatkan akan semakin salah kaprah cara bertindaknya, cara hidupnya ya. Dan apabila kamu selalu mengalah dengan pasanganmu ya, selalu nurut dengan pasanganmu walaupun pasanganmu salah ya, orang yang nurut pada orang salah ya, ini nanti akan semakin diinjak-injak. Semakin nurut semakin dimudahkan, karena setiap melakukan kesalahan itu tidak ditegur ya, tidak diingatkan, kamu nanti akan dimudahkan, bahasa Jawanya digampang nih ya. Dan hal ini membuat kamu nanti tidak dihargai, dianggap orang tidak punya prinsip, dianggap orang tidak punya pendirian ya, hanya nurut-nurut saja. Di sini ada penyebab kamu tidak dihargai oleh pasanganmu. Dan yang ketiga yang menyebabkan kamu tidak dihargai oleh pasanganmu, yaitu berbeda kasta ya. Jadi untuk sahabatku dimanapun Anda berada ya, kita harus mengetahui posisi kita masing-masing. Kita bercermin ya, kita lihat seperti apa kita ya. Jadi dalam suatu pernikahan atau suatu hubungan itu kita mencari yang seimbang saja ya. Kalau dia lebih kaya ya dikit aja, jangan terlalu lebih kaya dia ya.
Kalau kita nanti menjalin hubungan dengan orang yang lebih kaya daripada kita, bahkan sangat kaya dia ya daripada kita, ini nanti menjadi suatu penyebab kita tidak dihargai oleh pasangan kita. Kita tidak dihargai oleh saudara-saudara dari pasangan kita. Kita tidak dihargai oleh keluarga dari pasangan kita. Nah, ini yang membuat kita nanti menjadi orang yang rendah, yang tidak ada nilainya, yang tidak ada harganya. Kita bisa tidak dihargai, kita bisa diperbudak, kita tidak dimanusiakan. Nah, untuk apa kita hidup dengan orang kaya tapi kita tidak dihargai, hati kita tidak tentram, kita tidak bahagia, kita tidak nyaman ya? Mending kita mencari pasangan yang sejajar saja atau lebih kaya sedikit ya, jangan terlalu kaya dia. Dan suatu hubungan yang terpenting adalah saling menghargai ya. Ketika suatu hubungan dijalani dengan saling menghargai, nah ini nanti akan langgeng ya. Dan sahabatku, dimanapun Anda berada, ketika kita berada dalam situasi kita tidak dihargai ya, kita tidak diorangkan, kita tidak dimanusiakan oleh pasangan kita atau oleh orang lain ya, di sini kita harus segera mengambil tindakan ya. Solusinya adalah jujurlah dengan pasanganmu, akuilah bahwa dirimu orang tidak berharga, orang yang tidak sesuai yang diharapkan. Nah, dengan kata-kata rendah hati karena kamu direndahkan, ini nanti akan menyentuh pasanganmu ya, menyentuh hati pasanganmu. Akuilah kekuranganmu, bahwa kamu orang tidak berharga, bahwa kamu orang tidak pantas untuk dia, dan di sini pamitlah ya, pamitlah pergi dari kehidupannya ya. Pergilah di mana, di suatu tempat walaupun kamu hidup sendiri tapi kamu dihargai, dan nanti kamu akan punya jati diri ya. Suatu pelajaran yang berharga supaya kita menjadi orang yang berharga ya, punya jati diri ya, punya harga diri. Dan disinilah pentingnya kita menjaga harga diri ya, supaya kita menjadi orang yang berharga dan dihargai. Kita tidak perlu mencari pasangan yang sempurna, setidaknya bisa saling menghargai. Nah, ini pentingnya suatu hubungan ya, yang harus dilakukan yaitu kita saling menghargai. Itu sudah lebih dari cukup ya untuk membina suatu hubungan supaya nanti langgeng dan hidupnya tentram dan juga bahagia. Setidaknya kita mencari pasangan yang bisa menghargai kita. Dan sahabatku, dimanapun Anda berada, semoga dengan keikhlasan kita untuk pergi dalam situasi yang tidak dihargai ya, semoga di mana tempat nanti kita ada yang bisa menghargai, ada yang bisa menganggap kita itu suatu hal yang berharga. Dan suatu saat nanti pasti ada yang bisa menerima kita apa adanya, yang bisa menghargai kita, dan nanti kedepannya kita bisa hidup berbahagia ya dengan orang yang bisa menghargai kita. Dan sahabatku, dimanapun Anda berada, jangan pernah takut meninggalkan sesuatu ya, jangan pernah takut untuk kehilangan ya, yang dimana kita harus melakukan sesuatu yang tegas. Ketika kita melakukan sesuatu itu kita nggak usah takut resiko ya, resiko kehilangan atau ditinggalkan ya. Ketika kamu nanti sudah melakukan sesuatu yang harus kamu lakukan, yaitu pergi dari dia ya, dengan lamanya waktu ya, ketika pasangan kamu yang kamu tinggalkan nanti itu mencari kamu dan mengharap kamu kembali, tentunya ketika nanti kamu kembali, kamu akan menjadi orang berharga, yang dulunya tidak dihargai menjadi dihargai. Dan apabila kamu mengambil keputusan ini, dia tidak mencarimu, ikhlaskan ya, berarti dia bukannya terbaik untukmu. Nanti suatu saat ada yang lebih baik dari dia ya, ada yang lebih bisa menghargai daripada dia, ada yang lebih bisa membahagiakan daripada dia ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan memberikan sesuatu ya, ketika Allah mengambilnya pasti Allah akan menggantinya. Nah sahabatku, dimanapun Anda berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan hidupnya. Semoga dalam berbagai kali ini bermanfaat, ada faedahnya, ada manfaatnya ya. Bila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Ambil positifnya saja, abaikan yang negatif. Dan saya ucapkan terima kasih sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.